aja. Halo Mas, selamat siang. Sebelumnya Selamat siang, boleh Mas. perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Rodi. Oh, aku Aldi Mas. Boleh tahu nggak usianya Mas Rodi berapa? Usia saya 19 tahun. Oh, 19 tahun. Dan sekarang kuliah? Saya sekarang kebetulan kuliah di kampus JB. Itu IAIN. Oh, Sekarang udah UIN. jadi UIN. Ya, betul. Oh, wih, Di UIN. semester 1. Semester 1 Baru aja masuk. Betul. Kemarin OMB ini, ospek ya, kalau di UIN itu gimana? Kalau di UIN Seru. namanya PBAK. Lumayan seru kan. Ada Berapa? bandnya juga ada. Terus Oke. ya Berapa hari Mas kalau ospek gitu? Di 1 minggu. UIN. 1 minggu. 2 hari aja? Dari hari Senin sampai Jumat. Oh. Sama kesibukan selain kuliah apa? Saya kesibukan selain kuliah ini coba kerja part-time sih Mas. Kerja part-time. Iya. Kerja apa? Kerja Part-time. sambilan Mas di Bidang apa? barista waiter sih, ke barista Waiters. belum bisa megang alat kopi soalnya. Oh, waiters jadi kayak masih baru-baru gitu. Iya betul. Oke. Kan di sini aku mau ngewawancarai topiknya itu kayak merokok gitu Mas. Di sini Mas ngerokok enggak? Kebetulan saya perokok aktif Mas. Oke. Jadi kita masuk aja ya Mas ya. Apa sih dorongan Masnya buat ngerokok itu? Salah satu alasannya apa? Oke. Dorongannya. Dorongan pertama kalau merokok itu biasanya cuma sehabis kerja. Jadi habis kuliah terus part time, nah itu biasanya terus ngerokok pulangnya, nah gitulah Mas. Hanya dia ngelepasin stres aja. Oh, buat ngelepas. Tolong kalau mlebu kamera kok Cok. Mlebu kamera. Apa nih? Kayak Eh? Kamu boleh? Hah? Kamu boleh? Lewat Om? Lewat. Kamu. Aku lanjut. Oh, berarti tadi gara-gara alasannya itu buat habis kerja sama mungkin habis kuliah. Ya. Ini tuh lebih ke pertama kali dorongan buat ngerasain ngerokok itu apa, Mas? Pertama kali ya saya coba-coba ya mungkin. Penasaran? Ya penasaran. Penasaran. Terus tuan ketemu rokok yang wah kok rasanya unik. Kayak bau aromanya unik gitu. Nah, di feel-nya itu unik, akhirnya ketagihan terus tambah dari satu batang kedua ketiga seterusnya sampai Oh. sekarang. Oke. Nah, mungkin teman deketnya Masnya ngerokok nggak? Pada ngerokok juga? Banyak kan rokok aja nih. Nah. Bagian kerja di kafe. Oh iya juga sih. Jadi kalau pada ngerokok itu mengaruhi keputusan masih buat mencoba rokok juga kan? Sebenarnya ya karena belum lingkungan yang banyak perokoknya. Sebelumnya saya ya just coba-coba kan. Nggak ada pengaruh sebenarnya dari lingkungan, cuma pengen penasaran lihat iklan Oke, jadi iklan. itulah. Oke. Dan mungkin ada pernah melihat orang tua atau ayah atau enggak kayak saudara ngerokok itu juga mengaruhi buat masih ngerokok mungkin kan? Iya karena kan kalau ketakutan kan jelas ya, apalagi awal-awal coba-coba merokok, karena dia sudah ada kebutuhan ngerokok ya just chill. Nah ngerokok malah sekarang ngerokok bareng kadang. Berarti sama kakak kandung sama ayah Ya. jadi satu aspek Mas ceritanya Mas ya? Betul. Oke. Nah, Mas pernah ngerasa nggak sih tertekan untuk merokok dan bisa dianggap dewasa di suatu tempat atau enggak mungkin di kampus atau enggak di tempat kerja nih masih gitu? Enggak cuma sih rokok cuma ya rokok udah. lah adalah merokok gitu aja. Tidak ada kayak biar kelihatan makin keren atau makin enggak. Oke. Nah, Mas pernah ngerasa kalau merokok ini adalah cara untuk meniru teman sebaya biar kelihatan dewasa gitu? Enggak? No. Jadi Mas lebih merasa Yes. Merokok ada ya merokok gitu aja. Enggak ada kayak bentuk-bentuk terselubung. terselubung. Niatnya terselubung enggak. Ya udah buat diri sendiri Iya. gitu. Oke, thank you Mas buat jawabannya.
Jadi mungkin masih banyak pertanyaan, mungkin nanti masih ada 4. Oke. Lanjut aja dah. Oke. Nanti lanjut. Mas pernah ngerasa nggak kalau merokok itu bikin terlihat matang di depan cewek gitu? Ngerasa aja, bukan kayak aku mau kelihatan dewasa di depan cewek, enggak, kayak ngerasa enggak? Pernah? Belum kan? Karena ya itu tadi, saya kalau ngerokok itu ya cuma ngerokok aja, nggak pernah kayak lihat situasi orang sebelah lagi ngapain dan ya masa bodoh lah. Kalau saya pengen ngerokok ya jangan ngerokok, kecuali kalau itu ada cek anak-anak. Saya tidak merokok di depan anak, iya. Soalnya itu matiin rokok daripada habis merokok di depan anak-anak. Itu prinsip saya itu. Nah, mungkin masih pernah nganggap merokok itu gimana ya? Buat nyontoh suatu kayak film gitu, nyontoh film apa ya? Thomas Shelby kan pada ngerokok nih. Masih pernah? Oke, aku Pak Thomas Shelby Mas. Pernah? Kebetulan saya tidak tahu Thomas Shelby Mas. Mungkin ya, film yang ngerokok gitu. Kayak film-film mafia gitu ya. Merasa gitu nggak Mas? Mungkin pernah Mas, kayak mungkin pernah, tapi nggak akhirnya bikin motivasi, bikin pengen ngerokok keren itu enggak. Gitulah. Oke. Nah, Mas merasa nggak kalau ngerokok tuh bikin ngerasa tenang atau nggak ngurangin stres dalam situasi tertentu? Itu berpengaruh nggak ke stresnya Mas? Kalau pengaruh sih Mas. Apalagi kan tadi di awal udah saya cerita kan, kalau yang pulang kerja harus merokok dan itu salah satu bentuk dari refreshing mungkin. Jadi buang stres, depresi sambil merokok, minum kopi, terus begadang. Ada cerita nggak Mas kayak apa ya, waktu stres banget di situasi ini kayak gimana, terus masih ngerokok plong gitu, boleh diceritain pas apa gitu? Pernah mungkin sih Mas, di waktu nenek saya meninggal, kan itu kumpul keluarga, itu ya cara buat nutupi kesedihan itu sambil merokok, bisa habis 2 bungkus mungkin itu Mas. Itu ngebantu banget Mas. Ngebantu untuk kayak buat ngeredem rasa sedih, rasa stres karena ditinggal orang. Ya saya kebetulan dekat banget sama nenek saya. Tenang. Iya. Nah, kan Masnya udah memutuskan buat ngerokok, kan sekarang jadi perokok. Pernah nggak Mas berpikir kritis soal dampaknya ini apa buat badan Mas ke depannya? Kalau rokok, ya semua perokok mungkin udah tahu kalau rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Cuma ya mengurangi tiap beberapa hari sekali mungkin. Jadi sekali harus tiap hari 1 bungkus mungkin dikurangi, nanti besok makin dikurangi. Tapi ada beberapa momen memang kadang saya sendiri itu kayak melebihi dari batas konsumsi harian itu ada. Cuma kalau bisa saya mencoba mengurangi batas konsumsi. Paling berat itu berapa bungkus Mas biasanya sehari? Atau enggak berapa batang? Sehari itu paling enggak 1 bungkus. 1 bungkus. Iya. Itu di badan rasanya kayak gimana? Pusing apa? Selamat lah. Ya ada efek secara fisik nih, fisik nggak ada sih. Jadi iya biasa aja, nggak sakit juga sih Mas. Alhamdulillah. Oke, jadi masih putusan buat ngerokok ini dari Masnya sendiri ya, dari soal saya sendiri, menangin diri, menangin stres dan segala macam. Betul. Mungkin Jadi, itulah Mas intinya. Oke, nah mungkin caranya udah aja Mas. Nah mungkin ada yang mau ditanyakan atau ngasih pesan ke saya soal ngerokok itu gimana? Kalau pesan dari saya apa ya Mas? Mungkin kalau mau merokok itu sebaiknya dipikir 2 kali lebih dulu aja, karena kan rokok itu berbahaya, terus ada sanksi-sanksi
sosial yang harus ditempuh sebagai seorang perokok gitu aja. Oke, sebelumnya terima kasih Mas sudah mau Siap. saya wawancara buat tugas. Mungkin Masnya bisa gimana ya, mengurangi rokok biar badannya tetap sehat atau Siap, enggak siap, gimana. siap. Lain kali bisa ketemu lagi Mas buat ngobrol-ngobrol. Siap. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Ada yang ngomong?